Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu ya. Ini pertemuan pertama kita di perkuliahan daring ya. Eh, jadi untuk semester ini dimulai dari semester kemarin ya, kita sudah melaksanakan perkuliahan daring. Cuma memang semester kemarin kita belum diatur ya, belum diatur sedetail yang semester ini kita lakukan. Jadi saya menginformasikan sekali lagi bahwa kesempatan untuk tatap muka di perkuliahan daring ini adalah 7 kali ya, 7 kali pertemuan. Lalu 7 kali lagi nanti kita akan melakukannya melalui kuliah sinkronus ya. Kuliah sinkronus di Vklas ya, situs Vklas. Jadi 77 nih ya, gitu. Nanti sedangkan Vklasnya sendiri bisa dimulai di minggu keempat perkuliahan ya. Jadi nanti bisa kita selang-seling waktunya ya. Apakah kita mau seminggu sekali terus-terusan atau nanti selang-seling dengan Vklas ya. Jadi begitu. Nah, terkait dengan absensi ya. Absensi nanti dipersilahkan ya. Kawan-kawan di sini bisa memanfaatkan fasilitas chatting ya. Gitu. Nanti fasilitas chatting akan saya minta isikan kelas, nama, dan nomor HP ya, nomor HP atau WA ya. Ini untuk yang absensi absensi yang pertama aja nih ya. Nanti absensi selanjutnya cuma dituliskan kelas sama nama aja ya, gitu. Jadi saya sekarang cuma mengumpulkan kontak-kontak teman-teman semua supaya lebih mudah kalau nanti dibutuhkan ya, gitu. Saya udah tampilkan tuh contohnya ya, kelas, nama, dan nomor HP ya. Kemudian itu aturan absensi ya, jangan sampai lupa, nanti nggak saya rekap itu kalau lupa ya. Jadi yang kedua, absensi pada saat nanti melakukan kuliah daring Vklas ya. Nanti kuliah daring Vklas absensinya ya. Absensinya nanti akan saya minta ya teman-teman semua melakukan pengisian atau mengomentari forum. Ya. Setiap nanti materi perkuliahan saya upload, nanti ada satu forum ya. Nanti dari forum itu saya akan menanyakan suatu yang terkait dengan topik. Ya, nanti kamu sambil menjawab, nah itulah absen kamu juga gitu. Ya. Jadi pertama kali nanti masuk forum Vklas, yang harus kamu lakukan adalah mengecek forumnya ya, lalu menjawab pertanyaan yang ada di forum, baru bisa mengikuti yang lainnya supaya jangan lupa ya, gitu. Dari situlah nanti absensi. Iya, nanti kalau ada di Vklas ya. Ini pengisian absensinya melalui forum. Kalau di forum kamu nggak ada, ya berarti saya nggak anggap kalian hadir di situ, ya. Masalah sudah ngisi, terus kamu kemana-mana, ya terserah. Ya itu, saya juga kan nggak bisa mengawasi seperti di kelas gitu, ya. Nah, selanjutnya, ya. Ini yang lain silahkan ya absensi ya. Udah hampir semua nih ya absensi ya. Baru dulu. Kemudian selanjutnya ya, selanjutnya terkait dengan materi kita ya, gitu. Materi kita ini sekarang adalah materi robotika lanjut ya, gitu. Ya. Materi robotika lanjut ini ya, insya Allah nanti akan saya sampaikan ya satu persatu dan melalui pendekatan, saya kasih judul di situ Bio Inspired Robotic ya, pendekatan bagaimana kita mempelajari robotika berdasarkan pengamatan kita terhadap alam ya.
alam ini, yang menciptakan alam ini sudah sangat menyediakan contoh yang luar biasa gitu. Makanya kita tidak perlulah mengarang-arang gitu ya. Bagaimana tangan bisa bergerak, bagaimana sistem otot, sistem segala macam, dan memang sampai saat ini proses belajar dari alam ini pun masih apa namanya? Masih sulit juga untuk bisa 100% mencontohnya gitu ya. Tapi saya sih berharap dengan belajar di alam ini kita ilustrasinya jelas karena kita melihat juga kan hari-hari seperti apa. Ya, mudah-mudahan dengan begitu maka kita bisa memahami materi robotika yang sebenarnya itu lumayan serius gitu ya. Dengan bahasa yang ringan, dan kemudian nanti tinggal kamu lanjutkan kalau secara teknisnya ya. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan kuliah di tatap muka, jadi saya nggak bisa ngasih detail terlalu dalam gitu ya, karena kalau saya kasih detail nanti keburu ngantuk semuanya gitu ya. Jadi ada batasnya, jadi kita kemampuan kita nongkrong di depan di depan komputer itu di depan betul di depan layar itu ada batasnya gitu. Jadi perkuliahan yang daring yang akan berlangsung ini saya akan coba nggak sampai 2 jam lah ya, gitu, antara 1 jam sampai 2 jam lah ya, mudah-mudahan materinya bisa tersampaikan ya. Jadi secara teknisnya susah juga 2 jam itu, memang harus menyesuaikan sih sebetulnya ya, begitu. Jadi itu juga saya dapatkan antara 1 jam sampai 2 jam gitu, tapi biasanya nggak sampai 2 jam lah ya. Batasnya kan kalian dari pengalaman saya selama dari lockdown di bulan April kalau nggak salah ya, April Mei itu ya. Iya Pak, April. Jadi saya sendiri justru banyak ngajar daring itu saya ya, bukan hanya ngajar reguler seperti ini, tapi banyak sekali webinar yang harus saya isi. Dan saya perhatikan setelah 1 jam itu pada turun semua energinya gitu, gitu ya. Nah, jadi mungkin walaupun sebenarnya masih ngedenger gitu, tapi kalian udah keburu sibuk dengan yang lainnya, karena di layar itu kan bukan hanya Zoom-nya atau Meet-nya yang ada gitu. Bisa juga mabarnya juga masih tetap ada gitu. Ya. Nah, jadi itu. Jadi tentang waktu itu ya. Gitu. Terus tentang nilai ya, tentang nilai. Kalau begini keaktifan tentu saya nilai pastinya ya, kehadiran itu jadi penting ya. Walaupun hadirnya cuma sebentar, tapi bagi saya itu adalah salah satu respect terhadap keberlangsungan kelas ini gitu ya. Walaupun mungkin secara kenyataan hadirnya nggak konsentrasi, nggak apa-apa, itu mah terserah masing-masing. Tapi kamu mengisi absen dengan 2 cara yang udah saya sampaikan di depan tadi ya, itu udah merupakan salah satu yang saya nilai sebagai nilai sikap ya, nilai sikap atau respect terhadap kelas ya, itu yang pertama nilainya. Yang kedua, nilai tugas juga nanti akan saya sampaikan melalui perkuliahan sinkronus V-Class ya. Nanti ada beberapa kali ya tugas, silakan laksanakan. Dan itu nanti akan saya tambahkan nilainya dengan MITES. Ya. Dengan nilai MITES. MITES juga bisa saya selenggarakan di mana? Di V-Class langsung. Ya. Dan kalau final test ya kamu mungkin sama dengan yang semester ini sudah ya, semester lalu sudah dilaksanakan kalau final test. Oke, ya. Itu tentang nilai, ya. Sekarang tentang apa? Sekarang tentang materinya, ya. Materinya adalah robotika lanjut dan pendekatannya adalah pendekatan bio-inspired robotics, ya. Bisa kita lihat, ya. Jadi ilmu ini, ya, punya nama yang bermacam-macam. Salah satunya di situ ada bionik, ya. Bioelektronik. Jadi elektronik yang dibuat berdasarkan melihat keadaan.
ya, melihat keadaan biologi, secara biologi. Ya, biomimetics, biomimikri itu juga terminologi yang menyebutkan maknanya itu sama dengan mencontoh dari alam. Mimikri itu mencontoh, ya, mencontoh dari alam. Nah, jadi di situ juga ada biognosis, ya, biognosis, ya, mempelajari lebih dalam sekali tentang biologi untuk kemudian dibuat kembali, ya. Jadi di robot yang sekarang ini juga sudah banyak, ya, mencontoh keadaan, terutama orang sekarang berlomba-lomba membuat robot humanoid, ya, yang mirip dengan manusia, ya. Sebagian orang membuat android katanya. Maksudnya android itu humanoid gitu, ya, robot yang seperti manusia, bukan android itu, ya, sistem operasi, ya, gitu. Salah satu mungkin robot yang bagus sekali, ya, itu ada, saya lupa namanya gitu, yang Bionics ini, ya, hampir 60%, ya, sampai 70% begitu, punya organ-organ yang dibuat secara elektronik mencontoh organ-organ asli dari manusia gitu, ya. Ini ada robot, sekarang ada tuh, walaupun semuanya elektronik, dia bukan robot gabungan kayak cybernetic organism gitu, ya. Jadi ada bahasa lain juga nih, bahasa canggihnya adalah cyborg, ya. Cyborg itu cybernetic organism, ya, organisme cybernetic gitu, ya. Seperti filmnya apa? Film Terminator gitu, ya. Terminator. Iya, betul, Terminator, model-model gitu. Jadi dia ada buatan tapi sudah sangat mirip dengan manusia. Nah, robot Bionics yang ada sekarang, ya, sekitar 70% tadi saya bilang, ya, organnya mencontoh gitu. Dan beberapa organ yang ada, ya, contohnya misalnya jantung sekarang sudah bisa diimplant juga, ya, diimplant atau dipasang kepada manusia gitu, ya. Ada baterainya juga gitu, ya. Pernah juga tuh kalau udah diimplant apalagi itu jantung, maka harus dicek tuh baterainya karena tiba-tiba bisa mati baterainya itu. Kalau baterainya mati, ya orangnya juga bisa wafat itu gitu. Ya, ada juga, saya juga mendapat pengalaman gitu di rumah saya, ada tetangga meninggal itu karena sudah habis baterainya gitu, implan jantungnya. Dia sudah ngerasa waktu itu sesek, ya, kadang-kadang sesak nafas dan seterusnya, ya. Terus dokter sudah bilang katanya, wah ini harus segera dibuat kembali, ya, diganti gitu, ya. Tapi qadarullahnya gitu, ya, takdirnya memang akhirnya baterai itu keburu mati gitu. Akhirnya ya lewat orangnya gitu, ya. Itu juga salah satu, ya. Nah, menarik ini di sini, ya, kalau kita belajar dari alam, ya. Aplikasi, jadi ini merupakan salah satu aplikasi dari pembelajaran robotika, ya. Kita mengaplikasikan pembelajaran robotika, ya, dengan mendalami, ya, metode-metode atau sistem-sistem yang ditemukan di alam, kemudian kita bikin atau kita rekayasa ulang gitu dalam bentuk mesin, dalam bentuk sistem buatan, ya. Jadi itulah yang kemudian, ya, kita padukan dengan kombinasi teknologi modern yang ada, ya, gitu. Dari situlah makanya kita sebenarnya akan mempercepat, ya, proses perekayasaan, ya, dengan cara yang mudah karena mencontoh, ya. Jadi dasar kita melakukan sesuatu juga kan karena mencontoh. Kamu pengen bisa jalan waktu bayi karena ngelihat orang-orang di sekitar kamu pada jalan, ya, dan seterusnya gitu. Jadi kita akan benar-benar menghemat energi dalam proses itu. Tapi memang pendalaman terhadap fisiologi manusia, misalnya fisiologi hewan, alat-alat gerak yang ada, itu memang harus ada kombinasi ilmu dari
berbagai pihak ya dari bidang ilmu ya, biologi, fisika ya, akhirnya kemudian elektronik ya, dan kemudian sistem kendali atau sistem kontrol. Nah, itu semua ya, kecuali biologi gitu ya. Kecuali biologi kamu sebenarnya udah mendapatkan tuh ya, gitu. Pengalaman saya sendiri ya, di S3 saya mempelajari vision ya, computer vision. Ya. Itu bisa kita terapkan di robotic vision. Materi saya adalah bagaimana membuat algoritma vision itu mudah. Algoritma vision itu bisa digunakan di mesin yang sederhana gitu. Ya, itu hampir 4 tahun itu saya ya bingung ya. 1 tahun pertamanya adalah saya pelajari semua sistem penglihatan biologi. Ya, sistem penglihatan manusia, sistem penglihatan hewan-hewan, mamalia, sistem penglihatan ikan, sistem penglihatan serangga. Ya. Jadi 1 tahun pertama bacaan saya adalah pelajaran biologi. Gitu. Padahal dan fisika terutama ya, karena hampir semua penglihatan yang ada itu adalah penglihatan yang memanfaatkan cahaya. Ya, kita ini semua bisa melihat gara-gara ada cahaya, gitu. Ya, jadi di situ ada intensitas, ya, ada intensitas, ada panjang gelombang, gitu. Manusia cuma 2 itu, ya, bayangkan saja ya. Tapi kita sudah gembira, bisa main game, Mobile Legend, bisa gambar, ya, bisa nonton YouTube, gitu. Bisa lihat warna-warni gitu. Ya, tapi kecenderungan kita merusak mata ya, gelap-gelap nonton. Sambil tiduran nonton, walaupun di HP ya gitu. Apalagi di HP gitu. Ya, HP yang layarnya kecil itu sebenarnya radiasi cahayanya tuh cukup membuat mata menjadi lelah gitu, ya. Bangun tidur gelap-gelap yang keinget adalah HP gitu, misalnya gitu. Itu capek juga tuh matanya tuh ya, kecenderungan kita bisa merusak mata sendiri tuh. Ya, padahal mata kita itu penting ya, akan kita pakai sampai nanti sampai kita kembali ya dipanggil ya sama yang menciptakan gitu. Harusnya coba diirit-irit tuh, jangan sampai mata kita semua berfungsinya ya cuma sepertiga hidup kita, sisanya berarti gelap dong gitu. Ya, makanya hati-hati ya gitu. Jadi sebenarnya dengan kita mengamati keadaan di alam itu, ya kita jadi paham bagaimana harusnya kita memelihara amanah yang dikasih ke kita ini, gitu. Ya, mata, telinga, ya, badan, ya, energi badan, maksudnya untuk pergerakan, ya. Jadi sebenarnya itu mengenal diri juga tuh, ya. Saya bersyukur gitu dulu mendalami robotika, karena saya dengan mendalami robotika ternyata saya bisa mengenal diri kita sendiri. Nah, gitu. Sehingga kita treatment diri kita sesuai dengan yang seharusnya gitu. Ya, itu salah satu manfaatnya ya. Manfaat tambahan lah gitu. Nah, jadi itu ya. Bio-inspired engineering ya, rekayasa ya. Rekayasa yang terinspirasi oleh kehidupan biologi ya. Selanjutnya ya, tentu saja ya, ini adalah tujuan kita belajar materi ini ya. Jadi inspirasi dari biologi ya, dari hewan-hewan ya. Jadi grup-grup hewan ya. Sekarang robot itu kan banyak juga yang diberikan kemampuan untuk bergerak secara bersamaan ya, dan teratur. Nah, kecerdasan bergerak bersamaan dan punya keteraturan itu yang disebut dengan animal society. Kecerdasannya namanya swarm intelligence. Nah, swarm intelligence nanti akan saya bahas di bagian akhir dari materi ini ya. Jadi begitu. Terus ada lagi bio-inspired algorithm ya, nanti dipelajari beberapa ya, dan ini nanti akan bersambung ke artificial intelligence ya, dan di bidang-bidang robotika tentu saja ya, gitu. Dan materi ini akan menyambungkan bagaimana ya computer science dan robotik ya.
nanti ya di dalam pengertian kawan-kawan semua ya, pengetahuan itu bisa dipakai untuk mengkontribusikan ya pemahaman dan pemahaman juga penerapan biological system ke dalam mekanis ya, ke dalam mesin-mesin mekanik. Ya, harapannya begitu ya. Jadi sekarang mungkin belum ketemu tuh proses mesin mekaniknya yang canggih banget. Tapi nanti apa pengetahuan yang bisa didapat dari perkuliahan ini mungkin bisa kamu manfaatkan untuk membuat apa? Membuat skripsi misalnya ya, pengendalian ya, pengendalian mekanik ya dan seterusnya. Banyak ya. Textbooknya banyak ya. Textbook robotika yang lain juga boleh ya, tapi textbook terkait dengan biological inspired intelligent robot juga ada ya. Nanti bisa saya share juga ya. Nanti ya. Jadi begitu ya. Nah, isinya gimana ya? Isi materinya ya. Jadi kita akan mulai dari pendahuluan ya, lalu nanti akan saya bahas sampai sini nih satu demi satu ya. Yang nomor 7 sampai 17 ini detail ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ya, jadi kita yang akan saya sampaikan di kelas ini adalah 1 sampai 6. Terus nanti saya akan bahas swarm intelligence aja yang bagian pertamanya ya. Pertama atau kedua ya, untuk memahami bagaimana robot bisa bekerja sama, bisa bergerak bersamaan ya. Lalu nanti saya akan bahas ya modular robotics ya, modular robotics, karena proses-proses modular ya, robotik modular ini sangat berguna dalam proses pengendaliannya ya. Jadi pengendalian yang baik kita bisa lakukan ya, supaya apa ya? Supaya kalau ada masalah di robot tidak berhenti sekaligus gitu. Tapi kalau modular misalnya kita bisa yang rusak saja yang kita pindahkan atau kita ganti. Sedangkan yang lain masih tetap bisa kita gunakan, bisa kita operasikan gitu ya. Samalah seperti misalnya organisasi komputer, bukan organisasi komputer, maksudnya sistem operasi ya, sistem operasi yang terintegrasi itu kadang-kadang memang terdiri dari bagian-bagian kecil yang lebih sederhana, sehingga kalau ada masalah di salah satu bagian, sistem operasi itu tidak serta-merta membuat komputer jadi hang kalau ada masalah ya. Cuma dia akan bilang satu modul rusak, maka modulnya akan reload kembali, ulang misalnya gitu. Ya beda kan kalau tiba-tiba ada komputer yang tiba-tiba dead blue screen, mati gitu. Padahal masalahnya cuma satu. Nah itu contoh salah satu sistem operasi yang tidak menerapkan sistem modular dengan baik misalnya itu ya. Nah jadi itu ya materinya ya, materi robotics kita selama kurang lebih 14 kali pertemuan, 7 kali pertemuan online seperti ini ya, atau disebut dengan asinkronus ya, dan 7 kali pertemuan sinkronus menggunakan V-Class ya. Sampai di sini ada pertanyaan atau enggak? Ya. Ada pertanyaan? Halo, halo? Nah. Ya, nggak ada ya, belum ada ya, gitu. Ya, ya nanti absensi ini udah pada absen semua ini. Ya, yang belum absen silakan absen ya. Yang belum absen silakan absen. Nah, jadi baik saya lanjutkan sekarang ya. Sebelum nanti kita masuk ke bagian pelajarannya ya, saya mau apa istilahnya, mau ngasih pesan-pesan dulu lah gitu, karena ini pertemuan pertama kita ya, kita ketemu pertama kali nih kan ya di kelas ini ya gitu. Sebelumnya belum diajar kan sama saya ya. Jadi mungkin tahun lalu semester lalu ya kali ya, yang ngajar pengantar robotikanya siapa?
Hmm? Farida bukan? Bukan. Farida Iskandar ya? Hah? Iya benar Farida. Farida Iskandar ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi kita sekarang sebenarnya punya controller yang luar biasa tuh di kampus kita ya. Kita punya komputer superkomputer di GX1 ya. Cuma di GX1 belum bisa dipakai oleh teman-teman S1 nih ya, kecuali kalau teman-teman punya project ya, tergabung di dalam satu project seorang dosen yang memanfaatkan itu gitu ya. Makanya tapi kita juga punya lab robotik lainnya ya gitu yang kita bisa pergunakan untuk penelitian yang lainnya ya gitu. Jadi sebenarnya kesempatan buat membuat karya robotics di tugas akhir tuh bagi kalian, bagi teman-teman di sini cukup banyak ya. Ya, orang-orang yang paham tentang controller, robotics, controller itu juga banyak. Ya, jadi bisa inilah gitu ya. Bisa jadi kalian ini menjadi bahan atau tempat bertanya gitu. Nah, ini terkait pembelajaran nih ya. Terkait dengan persiapan kamu mau lulus. Semester ini di tingkat 4 berarti ya. Jadi kalau kamu nilainya bagus ya tentu saja nanti lulusnya akan lebih cepat. Kalau nilainya apalagi di semester ini dapat nggak bagus gitu, nah itu jadi masalah besar. Bisa jadi lulusnya menjadi mundur gitu ya. Jadi hati-hati sekarang ya, mulailah berhati-hati ya, bikin perencanaan yang baik gitu supaya ya nggak usah lama-lama di Gunadarma, secukupnya aja gitu, nggak usah pakai bonus-bonus tahun gitu ya. Saya pengen ngambil bonus 2 tahun gitu ya, jadi lulusnya nanti 6 tahun gitu, wah jangan gitu. Gunadarmanya mah seneng-seneng aja karena kan kamu bayar terus gitu ya. Ya, jadi coba dipikirkan tahun-tahun ini gitu, kapan mau lulus ya, tahun depan saya harus lulus, maka dipersiapkan nilai yang masih belum bagus bisa dikejar lewat apa? Lewat UM ya, gitu. Lewat UM. Tahun UM-nya juga kan harus antri juga gitu kan, ya. Hanya dipertimbangkan waktunya, nyicilnya kapan ya. Dan sekarang mata kuliah yang lagi berlangsung di semester ini diikutilah dengan baik ya, diikutilah nanti aturan-aturan dosen yang lagi memberikan kuliah di semester ini ya. Kalau saya sih cuma perlu kehadiran aja ya, cukup rajin kehadirannya, nanti kan saya nggak bisa melihat langsung. Jadi kalau kamu mengikuti aturan saya tadi ya, kehadiran nomor 1 dan nomor 2 ya pada saat Fiklas dan ataupun dari hari ini gitu ya, itu insya Allah lah nanti nilainya mudah gitu ya. Tentu saja berjuang juga di mites, dan mitesnya juga akan saya buat mudah dengan melihat soal-soal yang mungkin akan saya berikan pada saat Fiklas nanti ya. Saya akan memodifikasi soal aja gitu ya dari latihan-latihan yang saya berikan. Jadi itu kalau untuk soal nilai. Tapi di perkuliahan ini kan bukan melulu sekedar nilai gitu. Tapi justru yang paling utama itu kan adalah pengetahuannya gitu. Iya, ilmunya gitu ya. Kamu bawa apa? Ya, kamu setelah 4,5 tahun di Gunadarma ini sedang apa? Sudah mendapat apa gitu maksud saya ya. Jadi kira-kira dari situlah nanti kamu harus mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri untuk ini. Ini ada ini. Sebentar. Ada iklan dulu sebentar ya. Mati ya. Udah nanti aja. Oke. Jadi proses mempersiapkan diri ini sebenarnya kalau dari pengalaman saya juga SK ya, SK sistem komputer ya.
Saya lulusan asli Gunadarma ya. Perasaan kemarin-kemarin saya ngerasa baru lulus gitu. Ya, alhamdulillah ya gitu. Saya dari zero menjadi hero. Waduh. Itu menurut saya sendiri ya, nggak tahu menurut orang lain. Menurut orang lain nggak tahu gitu. Ya. Jadi saya masuk Gunadarma dulu benar-benar apa kemampuan komputernya nggak banyak gitu. Ya, cuma tahu sistem operasi ya. Waktu itu OS-nya masih DOS, belum ada Windows gitu. Internet boro-boro masih belum ada, belum paham saya gitu waktu masuk Gunadarma. Tapi keluar Gunadarma setelah hampir 5 tahun di Gunadarma, ternyata saya bisa pemrograman, saya bisa networking ya, jaringan komputer ya, dan saya bisa bisnis di bidang itu ya. Bahkan saya merambah ke multimedia dan merambah ke web application waktu itu tuh. Ya. Saya lulus baru kemarin sih sebenarnya lulusnya ya. Tahun 1998 gitu. Perasaan baru kemarin gitu ya, gitu. Ya. Kamu ada yang lahir di tahun 98 belum? Atau lahirnya setelah itu semua? Belum pada lahir ya, gitu ya. Nah, saya pelihara nih ya. Saya pelihara apa yang saya dapatkan ya, ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu sampai sekarang. Dengan gimana caranya? Ya selalu mengupdate gitu. Ya. Jadi setelah lulus itu ya ada kesempatan kuliah lagi S2 saya ambil ya 2 tahun kemudian selesai ya. 6 tahun setelah S2 selesai melakukan kegiatan mengajar biasa sambil membuat berbagai macam karya gitu ya, karyanya dari proyek-proyek yang datang ya, karyanya tentu saja di bidang sistem komputer gitu ya. Menurut saya satu hal yang cukup lumayan besar ya adalah saya pernah memperbaiki kapal penyapu ranjau. Coba bayangkan ya, nggak nyangka ya orang sistem komputer kayak begini tiba-tiba dapat tugas, dapat amanah ya. Tolong nih ada kapal penyapu ranjau yang rusak stabilisernya ya. Stabiliser kapal tuh kalau kapal stabilisernya rusak, begitu kena ombak ya besar, maka kapalnya miring gitu ya. Miring dan nggak balik lagi gitu. Dia harus nunggu ombak dari sebelahnya lagi supaya ngelurusin gitu. Atau semua penumpang kapalnya pada lari-lari ke sisi yang satunya, terus pada lompat-lompat sehingga kapalnya lurus lagi gitu. Ya, tapi nggak mungkin, kapalnya juga gede gitu kan. Iya, makanya akhirnya ternyata ya setelah diselidiki ya apa sensornya yang ada di sana? Sensornya giroskop ternyata. Ya. Sensornya giroskop. Wah, giroskop saya paham caranya, ya. Dan kontrolernya apa yang ada di kapal itu, ya. Ternyata kontrolernya sudah kuno ya, sistem digital tahun 1984. Udah lama gitu. Ya. Akhirnya diputuskan kalau gitu kita ganti dengan sistem digital yang terbaru, ya, pakai kontrolernya namanya PLC. Ya, pernah dengar ya semuanya ya? Kalau di industri, robotik industri, kontrolernya bukan microcontroller Raspberry, terus apa lagi? Node MCU, Arduino, itu kan untuk yang kecil-kecil lah skalanya bisa pakai itu. Tapi kalau di industri kita pakainya PLC. Ya, akhirnya ya karena urusannya cuma pengendalian kontrol ya, masalah aplikasinya kan bisa ke pesawat, bisa ke kapal, bisa kemana aja ya. Jadi kita mudah bagi kita di komputer. Ya, penanggung jawab kita ya di bagian controller itu, bagaimana controller bisa bekerja berfungsi baik berdasarkan apa? Berdasarkan sensor gitu. Sensor-sensor yang kita pasang di sana gitu. Jadi sebenarnya itulah maksud saya sebutkan dari pengalaman ini bahwa kalian ini beruntung memilih jurusan sistem komputer. Ya, kalian akan bisa masuk ke semua wilayah area yang di sana ada pengontrolan. Ke semua wilayah area yang di sana ada intelijen ya, kecerdasan. Ya, sistem cerdas. Karena kalian semua ya, semua ini punya pengetahuan untuk programming ya,
bukan hanya programming aras atas atau level atas gitu, tapi juga programan yang level rendah ya, level pemrograman fisik atau disebut dengan pemrograman sistem gitu. Ya, mengendalikan controller. Jadi beruntung itu kamu sebetulnya. Ya beruntung kalau bisa gitu. Jadi selama perkuliahan ini benar nggak ya kawan-kawan sudah melakukan upgrade pengetahuannya ya dan menjaga upgrade-annya supaya tetap sesuai dengan keadaan zaman. Itu aja sebetulnya. Ya. Salah satunya itu ya. Sekarang saya ambil contoh juga yang lain ya. Selain saya bisa masuk ke wilayah perkapalan yang saya nggak tahu tuh ya. Ya. Walau ternyata basicnya ada di sistem komputer ya, saya juga masuk ke wilayah perekonomian coba ya, bisa juga masuk ke perekonomian, bikin sistem-sistem yang berhubungan dengan otomatisasi ya, laporan ya, misalnya di pasar kita pasang beberapa sensor dan seterusnya ya, dari sensor-sensor itu juga kita bisa mengetahui bahwa di suatu tempat itu misalnya ya kunjungan dari pengunjungnya banyak atau tidak, jam berapa kunjungan banyaknya, kapan sepinya, dan seterusnya. Ya, sampai ke wilayah parkir-parkirnya, dan itu kan kita bisa manfaatkan tuh. Ya. Makanya kemudian saya masuk juga ke wilayah smart city. Ya, beberapa tahun terakhir, alhamdulillah, membantu di Depok. Ya, saya menjadi bagian dari Dewan Smart City Depok yang ikut memberikan pikiran-pikiran ya supaya pemerintah bisa menyiapkan teknologi ya pendukung untuk membuat kota menjadi lebih cerdas gitu ya. Nah, jadi itu contohnya ya komputer sistem komputer tuh bisa masuk kemana-mana, tapi tentu saja catatannya adalah kamu memahami apa ilmunya dengan baik ya. Jadi memahami ilmunya itu ya salah satunya kuliah dan menambah juga bacaannya di luar waktu kuliah. Ya, mudah-mudahan di rumah sekarang ini, ya di rumah sekarang nih, dirumahkan, dipaksa dirumahkan ini, ya cara belajar kamu berubah sedikit, ya bisa juga memanfaatkan sosial media, ya ikut komunitas-komunitas yang berhubungan dengan computer vision, berhubungan dengan computer security, berhubungan dengan mobile application, itu kamu tinggal milih. Atau berhubungan juga dengan grafik komputer, misalnya. Berhubungan dengan kriptografi, dan seterusnya. Kamu bisa milih itu. Ya, informasi bisa diupdate. Gitu. Begitu juga bisa memanfaatkan selain sosial media apa? Ya, bisa memanfaatkan YouTube ya, YouTube juga sosial media ya, gitu ya. YouTube itu tutorialnya banyak sekali loh gitu. Ya. Codingnya juga, coding itu di internet itu sangat banyak sekali. Ya, GitHub misalnya, itu ada pusat-pusat tempat kumpulnya para programmer, mulai dari programmer aplikasi sampai programmer sistem tuh ada. Kamu bisa manfaatkan itu ya. Jadi coba gini aja ya, saya sih GitHub misalnya. Ya, GitHub. GitHub itu tulisannya GITHUB ya. GITHUB, GitHub ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kamu saya suruh sekarang tolong kumpulkan pemrograman motor, ada 3 motor gitu. Ya, misalnya gitu, menggunakan Raspberry Pi misalnya. Ya. Dengan keadaan internet sekarang ini ya, nanti sore tuh sebetulnya kamu bisa kumpulin gitu. Ya. Sekarang bukan zamannya lagi kuda gigit besi. Karena sudah banyak orang begitu kamu pakai keyword yang tepat mencari di sistem operasi sistem search engine yang ada, dapat langsung semuanya gitu. Ya. Jadi sekarang mungkin yang bikin bingung adalah bagaimana kamu memilihnya dari sekian banyak informasi yang ada. Jadi tantangan kamu tuh itu. Makanya kamu sekolah sekarang 4 tahun setengah supaya kamu bisa memilih dengan tepat. Karena pengetahuan kamu cukup. Ya. Jadi begitu. Ya. Jadi itu pesan saya yang kedua ya.
kamu coba dalami selain di perkuliahan bertemu dengan dosen, juga ubah sedikit budaya penggunaan internetnya di rumah. Ya, siapkan waktu aja sehari berapa, 1 jam, 2 jam khusus buat mengupgrade informasi. Kamu bisa pilih bidang apa yang nanti kamu ingin jadikan sebagai andalan, ya. Jadi begitu, dari pengalaman saya, alhamdulillah, ya. Selain mengajar, beberapa karya juga sudah bisa kita buat. Dan karyanya itu bisa dimanfaatkan masyarakat. Ya, nanti doanya masyarakat yang mendapatkan kemudahan dari karya engineer kita itu akan menjadi rizki juga bagi kita, gitu loh. Ya, jadi jangan khawatir, ya. Sharing to caring itu sangat bermanfaat, ya. Jadi itu. Dan yang ketiga, ya. Ini buat manas-manasin dulu aja ya. Kamu harus berpikir ke depan ini tantangannya besar, berat ya. Jadi bikinlah rencana ya, bikinlah apa istilahnya batu-batu loncatan ya, checkpoint ya. Ya. Tahun ini apa ya yang harus kamu capai ya. 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, apa yang kamu capai. Dan diturunkan lagi sedikit lagi bagaimana cara mencapainya. Ya, turunkan lagi kalau diperlu bantuan, siapa yang akan kamu hubungi untuk membantu. Begitu ya. Ya, jadi dibikin schedule ya. Pembelajaran ini harus pakai perencanaan yang mungkin bagi sebagian kawan-kawan tidak pernah bikin rencana gitu ya. Kalau kita bikin rencana akan terarah gitu dan akan lebih baik nanti hasilnya gitu. Ya, meleset-meleset nggak apa-apa lah ya, meleset-meleset sedikit itu wajar. Ya, gitu. Yang pakai rencana aja meleset, apalagi yang nggak pakai rencana gitu ya. Makanya hati-hati ya yang begitu tuh ya, waktu terus berjalan, teknologi terus maju, begitu kita ketinggalan sedikit karena ilmu yang kamu pilih ini adalah ilmu yang terus terupdate setiap saat. Ya, kamu harus mengikutinya, kalau enggak ketinggalan. Ya, sementara orang-orang di seluruh dunia juga banyak yang menguasai ilmu ini, mulai banyak. Berarti persaingan akan lebih tinggi gitu. Jangan sampai kalah gitu, ya. Jadi, nah, biasanya itu nanti pada saat perjuangan itu menuju cita-cita, menuju perencanaan tadi ya, yang sudah kita rencanakan. Nanti ada kesempatan-kesempatan datang ya, maka nasihat saya yang keempat hari ini ya, begitu kesempatan datang diambil ya. Lulus S1 ada yang nawarin S2, ambil ya. Wah, nanti kan saya mau kerja dulu gitu, nanti repot dong saya kerja sambil nih. Bikin rencana yang baik, karena saya mau kerja siang maka kuliahnya malam, sediakan waktu, sediakan tenaga ya, minum suplemen biar sehat badannya gitu. Ya, manusia ini punya keahlian ya, punya kemampuan yang tidak terbatas ya, tergantung dari malas atau tidaknya otaknya itu gitu. Ya, makin kita malas ya baru kerja sedikit udah capek gitu. Tapi kalau kita semangat ya, mau kerja kayak gimana, nggak ada masalah. Badan juga sehat aja gitu. Ya, misalnya begitu ya. Jadi kalau ada kesempatan ambil. Ya. Jadi ini saya ceritakan ya satu ya, bahwa kesempatan yang ada kalau sudah diambil ya, walaupun kita takut-takut ngambilnya, apalagi kesempatannya besar misalnya ya, nanti saya doain mudah-mudahan dapat kesempatan sekolah di luar negeri misalnya gitu ya. Ya. Nah, begitu kesempatan itu datang, ambil, jangan takut ya. Pengalaman saya walaupun takut-takut ya, walaupun manusiawi takut itu, ya saya ambil juga gitu. Ternyata setelah saya mengatasi ketakutan itu, ya semua jalan malah terbuka lebar ya. Jalan itu dibuka tuh sama Allah gitu ya, dibuka lebar ya. Jadi kalau ada kesempatan ambil, dan jadi nasihat keempatnya ya, kalau ada kesempatan ambil dan jalani dengan sebaik mungkin.
semua aral merintang itu nanti akan terbuka dan dapat pertolongan. Ya, dari mana duitnya? Yaitu cari gitu, ya. Kita cuma sedikit nyari tiba-tiba ada beasiswa waktu itu saya berangkat, ya. Ya, dulu kesempatan gimana? Saya mau S3 terus bidangnya bidang baru nih, saya udah capek di network security gitu. Saya mau cari bidang baru computer vision misalnya. Waktu itu saya begitu tuh. Ya, belum ada kesempatannya kalau nunggu Gunadarma waktu itu, ya. Waktu nunggu Gunadarma banyak yang dosen yang mengantri gitu ya. Ya, dosen banyak yang mengantri untuk jadi S3 di Gunadarma. Ya, akhirnya saya coba cari kesempatan keluar. Saya kontak profesor dari mana. Sekalian nggak tanggung-tanggung dari pusat perkembangan ilmu computer vision. Ya, dari dua pilihan antara ke universitas di US, ya satu lagi ada universitas di Eropa. Saya pilih Eropa aja ya dan ternyata benar ya baru kirim email ternyata profesor dari Perancis nyaut ya langsung udah pada sini datang kata dia begitu ya. Nah sekarang bingung lagi kan saya gimana cara datang ke sana duit nggak ada. Nah kemudian saya telepon beberapa kawan bilang di situ ada beasiswa, saya datangi beasiswanya. Ternyata benar ya, cuma ngurus sedikit aja beasiswa. Sebulan kemudian udah ada tuh kesepakatan antara saya sama pemberi beasiswa bahwa saya sudah dibayarin untuk sekolah selama 3 tahun ke depan. Coba. Cuma sebulan itu dapatnya. Dari saya tidak tahu sama sekali dari mana duit buat berangkat ke Perancis misalnya. Ya. Nah setelah kita jalanin, wah gimana lagi nih di Perancis nih. Belum bisa bahasanya, belum bisa ngerti sama sekali materinya ya. Ya 1 tahun pertama tuh ngeri juga saya gitu ya belajar nggak pernah melakukan apa-apa kecuali belajar kecuali membaca penelitian-penelitian 1 tahun itu ya baru setelah 1 tahun mulai ngerti barulah saya bekerja bikin program bikin segala macam ternyata kalau basic kita sudah cukup gitu ya bikin program itu cuma perlu maksimal 6 bulan untuk proyek besar seperti itu. Ya, sebenarnya 2 tahun itu saya sudah lulus. Cuma proses-proses kelulusan itu ternyata memang harus 3 tahun dulu. Ya, jadi ya barulah 3 tahun. Malah 3 tahun setengah saya baru lulus di sana. Ya, karena kendala penulisan juga cukup lumayan. Ya, segitu saya udah minta nulis pakai bahasa Inggris bukan pakai bahasa Perancis. Kalau pakai bahasa Perancis mungkin tambah 1 tahun lagi tuh untuk bisa nulis Perancis dengan benar. Tapi ternyata doanya nggak apa-apa. Doanya minta dipercepat lulus ya lulus. Alhamdulillah gitu ya. Jadi ada orang-orang utama kamu gitu ya, orang tua kamu salah satunya ya, kakak atau adik itu doa-doanya tuh boleh tuh diminta untuk support. Karena mungkin itu juga yang menarik pertolongan-pertolongan itu lebih cepat, pertolongan Allah lebih cepat. Ya, gitu. Doa tetangga gitu. Boleh juga kalau deket sama tetangga. Ya, gitu. Nah, jadi gitu kira-kira ya. Kesempatan akan datang dan harus kamu manfaatkan segera. Karena kalau udah datang kamu biarkan, umumnya kesempatannya hilang. Ya, gitu. Makanya ini sekarang udah harus berpikir lah, sebentar lagi lulus nih, ya. Mau jadi apa? Kamu mau jadi batu bata yang menopang atau mau jadi tiang atau mau jadi apa konseptor ya atau jadi apa pilih sendiri masa depannya gitu dan disesuaikan dengan kebutuhan industri poin 4 sekarang nih ya gitu jadi itu mungkin pesan saya 4 aja jangan banyak-banyak ya jadi pertemuan pertama ini ya saya ingin sampaikan tadi ya beberapa aturan terus yang kedua tentang materi secara umum ya materi perkuliahan robotika lanjut ini dan yang ketiga tadi adalah pesan ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya saya nggak akan berpanjang-panjang nih gitu ya nanti kita akan lanjutkan lagi di pekan depan sebelum ditutup ada pertanyaan nggak ya ada pertanyaan kalau nggak ada pertanyaan ya nggak apa-apa untuk Viklas kapan Pak? Bapak belum bikin Viklas di AKB ya? 03 ya? belum nanti Cek nggak ada. ya nanti Viklas belum bisa dibuka sampai sekarang nanti baru di minggu keempat baru dibuka
Ya, sekarang. Yang itu yang Bapak bilang suruh apa tuh isi buat daftar kehadiran tuh yang di itu Pak. Iya, nanti kalau itu sudah dibuka, ya. Nanti kalau sekarang kan kita di pertemuan 1 2 3 ini ya, kita masih menggunakan Meet ya. Google Meet ini ya. Gitu. Jadi absennya lewat apa? Lewat chattingnya ya, gitu. Nanti begitu Vclass dibuka ya, kita akan chatting absennya akan lewat forum ya. Nah, ini saya copy dulu absensi kalian semua. Ini udah semua absen ya? Ya, ada yang belum? Sudah Pak. Udah ya, ini saya copy nih ya. Jadi gitu. Oke, gitu aja. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, saya tutup ya. Masih ada? Sudah. Ya, sudah ya. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini ya. Tetap semangat buat semuanya, jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan sukses semuanya ya. Oke, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pamit ya.